Ketua Dewan Pembina Depresnas Center, Pak Bupati Gorontalo, yang kami hormati para narasumber yang sudah hadir, Kepala BPDAS, Budi Mulango, yang mewakili unsur BPKH, kemudian yang mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Pak Heru sudah ada. Alhamdulillah, kami berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian untuk melaksanakan FGD Fokus Group Diskusi dengan tema bicara masalah sektor lingkungan dan kehutanan. Ini sudah kali yang keempat. Untuk memulai acara kita, maka kami beri kesempatan kepada Ketua Dewan Pembina Depresnas Center untuk memberikan sambutan dan arahan-arahan. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan salam sehat. Memang hari ini sehat mahal bagi kita. Yang saya hormati, mungkin yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo. Iya. Hormati juga dari Bappenas hadir juga luar biasa, dari Balai Sungai, dari BPKH, dari BMKG, ini luar biasa, juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo, dari juga kampus. Terima kasih hadirannya orang-orang lingkungan, juga dari staf khusus, hadirin sekalian saya muliakan. Dari HTI ada. LSM lingkungan ada? Mana? Saya sengaja undang juga. Jadi kita bicara di sini adalah bicara ekspor. Yang saya hormati juga Ketua Tim Depresnas Center. Alhamdulillah pada siang hari ini walaupun agak panas, kita bicara masa depan Gorontalo. Saya tegaskan di sini, saya juga mohon maaf dilaksanakan di rumah pribadi saya, karena memang saya ingin kegiatan ini santai tapi produktif. Saya juga tegaskan di sini tidak ada politik. Ini bicara masa depan daerah. Kita tahu bersama bahwa saya juga mohon maaf terlambat karena baru-baru rapat reslah Polres, Pak yang bikin pusing kita ini selalu banjir. Kami akan pindahkan ke ex DPRD di Pone itu. Sebelumnya kita berikan ada rumah dinas 41 dan seluruh gedung dan seterusnya. Besok Mabes Polri akan datang, sehingga insya Allah ini akan cepat terlaksana. Kita tahu bersama pada 2 bulan yang lalu ya Pak, bulan Juli kalau tidak salah, Juni ya, Juli kita melaksanakan Silaknas, silaturahmi nasional masyarakat Gorontalo. Dan kebetulan dihadiri juga para wartawan ya, teman-teman wartawan juga hadir. Silaknas ini untuk apa? Itu kami mengumpul kurang lebih 100 tokoh. Dan itu puncak brainstorming, curah pendapat. Jadi masih berserakan. Nah, maka hari ini lebih fokus kita bicara. Sehingga apa yang menjadi dokumen nanti itu akan kita buat berdasarkan fokus pembicaraan. Kebetulan Presnas ini adalah organ pembentukan Provinsi Gorontalo pada 20 tahun yang lalu. Kebetulan saya ketua panitianya. Dan kami membentuk Depresnas Center ini mengisi, kalau namanya Presnas Presidium Nasional Pembentukan Provinsi Gorontalo hanya membentuk. Hari ini selama 20 tahun kita ingin mengisi itu. Dan momen 20 tahun itulah kita melakukan evaluasi melalui Silaknas ini. Sambil kita merancang bagaimana 2045 pas 50 tahun Gorontalo menjadi provinsi. Pas Indonesia 100 tahun. Itu sebenarnya momen yang kita gunakan. Karena itu apa yang kita lakukan hari ini adalah tindak lanjut dari Silaknas itu.
Kami alhamdulillah sudah melaksanakan diskusi fokus pertama 1 bulan yang lalu. Setiap minggu ini kita pendidikan dirumuskan bahwa bagaimana Gorontalo ini menjadi pusat pendidikan Indonesia Timur bagian utara, dan itu sudah mulai lahir, Pak. Hari ini kita sudah punya L2 Dikti di Provinsi Gorontalo, Maluku Utara ke sini, Sulawesi Utara ke sini, Pak, Sulawesi Tengah ke sini. Jadi dia sudah mulai menjadi kiblat kita. Dulu kiblat itu di Makassar, sekarang sudah dipotong 2. Makassar itu beberapa provinsi dan Gorontalo, dan itu baru lahir tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mendorong diskusi fokus yang kedua adalah kesehatan. Nah, kita juga ingin menjadi pusat jasa pendidikan kesehatan. Kita bersama rumah sakit sekarang sudah banyak. Kabupaten Gorontalo saja sudah punya Ainun, punya Bayangkara, ini akhir tahun ini selesai. Kemudian Bunda, kita juga punya di Bolehuto, Korem, dan satu lagi rumah sakit internasional akan lahir. Nah, artinya apa? 2045 itu kita ingin Gorontalo, mimpi-mimpi kita ini harus dirumuskan dengan benar. Gorontalo ini jumlah penduduknya sedikit, Pak. Waktu Gorontalo lahir, luas wilayah kita itu 45% dari luas Sulawesi Utara. Jadi Sulawesi Utara sekarang itu 56%, hampir setengah. Tetapi penduduk kita sedikit, hanya 1/3 dari Sulawesi Utara. Sehingga kalau kita berjualan berdagang di sini memang susah karena penduduknya sedikit. Maka yang kita jual adalah jasa. Nah, jasa itu kalau mau cerdas, mau pintar, mau sehat datang ke Gorontalo. Jadi kita, ini mimpi kita. Nah, kemarin minggu yang lalu adalah infrastruktur. Nah, oleh karena itu infrastruktur akan menunjang bagaimana jalan, bagaimana bandara, bagaimana pelabuhan, apa hanya pelabuhan di sana. Nah, kami mendorong pelabuhan bilater sehingga bagian selatan ada besar, sambil angin. Jalan juga, Pak, balai jalan sebagainya. Kita jangan hanya lingkar Gorontalo on the ring road, walaupun hari ini dipersoalkan, tapi menurut saya itu penting. Kita ini bicara masa depan. Memang hari ini mungkin belum terlalu ini. Hari ini saja saya dari kota, Pak, menghadiri acaranya Pak Ahmad Gogel dengan OJK itu kurang lebih setengah jam, dulu hanya 15 menit. Bayangkan kalau tidak punya itu gor, Pak. Kalaupun ada masalah itu lain, tapi kebutuhan ini kita harus objektif. Wah, ini kebutuhan kita. Maka ke depan juga jalan-jalan poros dan sebagainya harus kita buat. Nah, itu. Nah, hari ini alhamdulillah kita bicara tentang sektor lingkungan dan kehutanan. Bagi saya ini penting. Kenapa? Pengalaman saya 5 tahun yang lalu bupati, dan saya sudah ke 6 tahun ini. Baru 1 tahun saya bupati banjir, NKG ya. Dari 19 kecamatan, 12 kecamatan banjir. Kerugian negara kurang lebih 500 miliar. Saya berpikir anggaran saya sekarang ini cuma 1,5 triliun. Dulu 1,1, Pak, naik sampai 100 miliar. Kalau begini model kerja kita membangun negara ini tanpa memperhatikan lingkungan, salah sasaran. 1,5 triliun kalau kita dagangkan, itu keuntungannya 10% misalnya. Kalau 10% cuma 150 miliar. Kerugian 500 miliar. Berarti salah kita mengelola negara. Mengelola daerah ini karena tidak memperhatikan lingkungan. Baru-baru kalau kita hitung lagi, itu luar biasa. Karena tidak perlu diterapkan. Maka oleh karena itu, saya berharap banyak hari ini dibicarakan dengan baik sektor lingkungan dan kehutanan. Saya alhamdulillah sudah ada inisiasi juga melalui RPJMD 5 tahun itu pembangunan berbasis kependudukan lingkungan. Setiap pembangunan harus peduli terhadap lingkungan. Kita juga tahun ini lebih fokus lagi, yaitu perubahan iklim. Baru-baru itu banjir sebenarnya bukan saja kaitan dengan kerusakan, kemudian juga taprop itu, tapi memang nanti juga Pak ini bisa menjelaskan. Curah hujannya melebihi dari normal. Jadi curah hujannya melebihi normal. Nah, sehingga ini harus diantisipasi.
Nah, mudah-mudahan melalui diskusi hari ini, dan hari ini baru istilahnya baru kita rembuk, tetapi saya berharap mungkin 1 minggu 2 minggu ke depan sudah ada finalisasi dari rumusan-rumusan ini. Bapak sekalian saya hormati, ini kami akan lakukan sampai November, Pak. Ada 13 sektor. Ini baru yang ke-4. Jadi berikutnya lagi bicara hukum HAM, bicara pemekaran. Berapa sebenarnya pemekaran yang kita harapkan? Harus dirumuskan, Pak. Jangan semuanya mau minta. Karena kalau mau minta, pasti semua mau minta. 20 tahun, 20 tahun berapa? Berdasarkan objektif kita mau menilai. Maka setelah ini, Pak, mudah-mudahan November, pada 5 Desember hari ulang tahun provinsi, atau paling lambat 23 Januari kita sudah punya roadmap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk siapa ini? Kenapa kita ingin buat begitu, Pak? Jangka pendek ini untuk mengejar para pejabat hari ini. Kita punya bonus demografi, bonus pejabat. Ada 3 menteri kita, orang Gorontalo. Pak Sandiaga Uno, Pak Jamil Amali, baru Pak Suharso. Pak Suharso bukan saya karena ketua partai, P3 ya. Tapi kalau di kementerian itu ada 2 menteri yang menurut saya yang paling menentukan negara ini, yaitu Menteri Keuangan karena uangnya, dan yang kedua Menteri Perencanaan karena dia menata semua. Ini menteri-menteri lain ke sini. Kan begitu, Pak? Di dalam pembahasan kan begitu. Nah, Apenas Pak Suharso. Ambil menteri-menteri yang lain. Ini bonus menurut saya. Daerah yang lain ada yang tidak punya menteri, Pak. Misalnya Sulawesi Utara, ada cuma wakil menteri, Pak Sambuaga, anak wakil perdagangan itu ya. Ya memang Pak Prabowo juga asal sana kan, ibunya orang. Artinya apa? Ini bukan karena KKN. Saya sampaikan ke Pak Suharso, Pak, Bapak berpikir Indonesia, oke lah 90-99%, tapi minimal 5% pikirkan leluhur kita. Dan itulah oleh-oleh, itulah ilmata kalau orang Gorontalo bilang. Itulah legacy untuk Gorontalo. Nah, yang kedua ada wakil DPRD Pak Rahmat. Bayangkan cuma 5 ini ketua dan wakil ketua, cuma 5 ya. 1 orang Gorontalo. Tadi baru ketemu saya. Dan wakil ketua MPR adalah Pak Adel Muhammad. Ini saya kira kita gunakan. Yang berikut juga dengan bupati, ada DPD, DPR RI yang lain. Ini kita gunakan, Pak. 3 tahun ke depan, karena mereka ini semuanya habis, termasuk saya. Jadi ada roadmap jangka pendek yang 3 tahun sampai 4 tahun, dan jangka menengah 10 tahun berikutnya, jangka berikutnya adalah 10 tahun. Sehingga 2045 itu tergambar Gorontalo emas itu ada. Nah, kita juga berharap pada sekalian, rumusan-rumusan ini nanti kita akan serahkan pada 23 Januari. Baik ke Pak Menteri, kemana-mana itu, termasuk Gubernur sekarang, bahkan calon-calon gubernur ke depan, calon bupati ke depan, kan akan habis, bisa habis. Pak Rusli sudah habis juga. Ada pikiran-pikiran yang diberikan kepada mereka. Karena jangan disalahkan mereka kalau tidak benar cara membangunnya, karena dia tidak punya pikiran untuk menyerap aspirasi yang mungkin saja terbatas. Maka ini adalah pikiran-pikiran dari semua orang, apalagi sudah orang-orang teknis yang bicara, yang kita sampaikan kepada mereka. Ini saya kira yang saya sampaikan. Dan terakhir, apa yang kita bicarakan hari ini dokumen sejarah. Hari ini Bapak sekalian tidak hanya berpikir orang hidup hari ini, tapi jangka panjang. Sehingga orang bertanya sama saya, ini panjang Pak dulu, ya harus begini cara berpikirnya. Kalau orang biasa itu dia hanya berpikir hari ini, Pak. Dia hanya berpikir dirinya. Kalau orang menengah berpikir juga lingkungan. Tapi kalau orang hebat berpikir jangka panjang. Dan kalau bicara jangka panjang, dengan sendirinya jangka pendek juga terbawa. Itu saya kira yang sampaikan, dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Bapak Ibu sekalian meluangkan waktu di sini, dan juga Presnas mohon di cover semuanya. Tadi disampaikan juga nanti akan ada, ini berpikir pembentukan tim kerja setelah ini, mungkin 2 minggu berikut setelah selesai kami
sampaikan di situ, dan dokumen ini sekali lagi mungkin 2045 itu hampir semua kita tidak hidup lagi. Karena usia saya kalau itu mungkin 50, sekarang saja 58 lah. Kalau 25 tahun berikut sudah 40 tahun lebih ya, sudah hampir 90 tahun. Tapi sekali lagi inilah karya kita semua untuk kita serahkan kepada siapapun yang membangun daerah ini. Demikian, dan dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka secara resmi FGD diskusi fokus khusus sektor lingkungan dan kehutanan dalam rangka menuju Gorontalo Mas 2004 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Dewan Pembina Depresna Center